Jadi mau bacain di sini ya. Ya, boleh. Kepada masyarakat Indonesia yang sangat Doktif cintai, Doktif mohon dalam menggunakan segala jenis kosmetik agar benar-benar selektif. Untuk pemanggilan Dr. Reza Gladys. Jadi gini, soal memberatkan dan tidak itu kan kembali kepada keputusan hakim nanti. Apakah etikat baik dan tidak, ya kan biasanya seperti itu, dan hakim melihat bahwa selama jalannya sidang itu seperti apa kan nanti penilaian hakim. Tetapi apapun itu bagian daripada ekspresi seseorang yang menuntut suatu keadilan. Itu kalau orang itu menuntut suatu keadilan kan ekspresinya muncul. Nah, ya saya melihat bahwa Nikita melihat bahwa ada ketidakpastian hukum dan ada ketidakadilan sehingga dia berekspresi seperti itu. Itu yang saya nilai, itu aja. Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasaan dan TPPU yang menyeret nama artis Nikita Mirzani kemarin kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda mendengarkan saksi. Dan yang menarik, saksi yang hadir bukanlah orang asing di mata Nikita, yakni Dr. Samira alias Doktif. Seperti diramai diberitakan sebelumnya, hubungan Nikita dan Doktif sempat meregang, berjarak, hingga dikabarkan berseberangan jalan. Hal itu tampak pada sidang perdana Nikita yang enggan menyalami Doktif yang saat itu hadir di persidangan. Namun seiring bergulirnya persidangan, isu keretakan hubungan Nikita dan Doktif tidak terbukti. Doktif yang sudah 2 kali dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi justru dianggap meringankan terdakwa Nikita. Atas kesaksian Doktif pula yang mengungkap dengan terang benderang dugaan produk skincare Reza Gladys yang dianggap bermasalah dan membahayakan konsumen turut diungkapnya di persidangan. Tolong Anda sampaikan, kan dari 41 sekian miliar dipotong menjadi 3,5. Sekian miliar itu adalah bagian daripada hak Nikita Mirzani dibayar hampir 10 miliar. Yang dia lakukan adalah mereview atau melakukan posting, disuruh memposting, betul? Dia memposting, tahu? Yang posting sendiri di atas developer Anda ya. Dari harga 41 miliar itu menjadi 33 miliar 425 itu diberikan diskon hanya kepada saya atau ada customer yang lain, Pak? Karena waktu itu masih ada promo, itu khusus buat ini. Khusus buat saya ya. Berarti saya diberikan diskon kurang lebih hampir 10 miliar ya Pak ya. Terima kasih Pak. Berarti harga, karena saya sudah memposting di sosial media saya, akhirnya saya mendapatkan diskon kurang lebih hampir 10 miliar. Alhamdulillah saksi hari ini semuanya baik ya, meringankan semua sesuai dengan faktanya, memang seperti itu. Dokter mau bacain di sini ya. Ya, boleh. Karena kan belum tentu nih kalian mumpung ada di sini semua. Pertama, kepada masyarakat Indonesia yang sangat Doktif cintai, Doktif mohon dalam menggunakan segala jenis kosmetik agar benar-benar selektif dengan cara mempelajari fungsi dan kegunaannya. Sepak terjang Doktif yang lantang terhadap para seterunya dinilai banyak pihak telah menjerumuskan dirinya ke dalam pusaran konflik yang lebih pelik. Namun Doktif enggan mundur dan akan tetap lantang menyuarakan kebenaran atas kasus skincare yang saat ini tengah ramai menjadi sorotan. Terkait hal itu pula usai persidangan Doktif mengakui dirinya sempat mendapat teror luar biasa. Lantas teror apa yang dialami Doktif dan siapa dalang dibalik aksi teror yang menyerang dirinya? Sebelumnya Doktif ingin menyampaikan sebenarnya keterangan tambahan. Cuman tadi kayaknya waktunya diburu-buru sama yang mulia majelis hakim. Doktif mau bacain di sini ya. Ya, boleh. Karena kan belum tentu nih kalian mumpung ada di sini semua. Pertama, kepada masyarakat Indonesia yang sangat Doktif cintai,
Doktif mohon dalam menggunakan segala jenis kosmetik agar benar-benar selektif dengan cara mempelajari fungsi dan kegunaannya, isi dan kandungannya, sehingga tidak perlu lagi ada hal-hal seperti ini. Ya, di mana Doktif harus mengorbankan tenaga, waktu, pikiran, biaya, serta keselamatan diri pun Doktif pertaruhkan. Yang kedua, kepada para pelaku usaha, tidak lagi menggunakan marketing flexing dan menjual produk semata-mata hanya untuk mengeruk keuntungan, ya, sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan kesehatan dan keselamatan orang lain. Apalagi kalian menggunakan profesi dokter, ya, hal tersebut dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat dan menghancurkan industri kosmetik Indonesia. Yang ketiga, kepada lembaga negara terutama Badan POM yang diberikan tugas untuk mengawasi dunia usaha kosmetik dan menjalankan tugas penegakan hukum, agar ada atensi khusus dari Bapak Prabowo Subianto. Mengingat Badan POM berada di bawah langsung pengawasan Presiden, ya, untuk menambah sumber dayanya dong Pak Prabowo, tambahkan anggarannya Pak. Agar apa? Agar Badan POM benar-benar mampu melakukan upaya pengawasan dan penindakan dengan tegas. Sehingga kedepannya guys, tidak perlu ada lagi doktif di masa depan. Ya, dengan jujur nih guys, ya, Doktif sebenarnya tidak sanggup terus seperti ini. Tapi kenapa semangat netizen masyarakat Indonesia yang selalu mensupport Doktif? Ya, termasuk seperti Teh Vera, Dokter Ika, Dokter Mita, yang luar biasa dengan serangan bertubi-tubi dari netizen, dari buzzer. Tapi kita tetap konsisten untuk apa? Untuk mengedukasi kalian. Ini perjuangannya nggak mudah, serangannya nggak mudah, terornya itu luar biasa guys. Yang nggak pernah kita ceritakan ke kalian. Kita nggak sedikit-sedikit ngadu, nggak, kita telan sendiri aja. Nggak apa-apa, ini amal jariah kita. Nanti akan jadi hisab di akhirat kelak. Reza Gladys dan Sheila Syaukia tidak hanya berseteru dengan Nikita Mirzani, tetapi juga dengan Doktif. Konflik yang terjadi antara Doktif dengan Sheila Syaukia bahkan berujung saling lapor. Terkait konflik tersebut, Reza Gladys kembali mangkir atas kasus dugaan persekusi yang dilaporkan Doktif di Polres Jakarta Timur. Ketidakhadiran Reza Gladys pun mendapat sindiran pedas dari Doktif yang menyebutnya tidak bernyali. Kehadiran Reza Gladys sendiri dalam kapasitasnya sebagai saksi. Dan seperti inilah kegeraman Doktif usai Reza Gladys untuk keduanya kembali mangkir dari pemeriksaan penyidik Polres Jakarta Timur. Tim penyidik dari Polres Jakarta Timur telah memanggil sebenarnya kepada saudari RG, Dr. RG, untuk dimintai keterangannya sebagai saksi, bukan sebagai terlapor. Jadi setelah beberapa kali pemanggilan itu beliau belum datang dan belum memberikan waktu, menyempatkan untuk memberikan keterangan terkait permintaan keterangan oleh tim penyidik yang sebenarnya dalam perkara tersebut yang dilaporkan itu saudara SS, tapi harus meminta keterangan terkait adanya yang saudari SS ini bilang adanya pemerasan yang dilakukan oleh Doktif, dan itu harus dimintai keterangannya secara clear. Kalau memang tidak terbukti, tidak terjadi adanya suatu tindakan pidana, unsur pidana tidak terpenuhi, SS, ya saya berharap ini tetap jalan hingga naik ke penyidikan sehingga terdapat adanya status tersangka dalam perkara yang terjadi di persekusi di Jakarta Timur. Jadi saya mohon kepada kuasa hukum Dr. Reza Gladys, tolong bilang kepada kliennya untuk hadir sebagai saksi untuk memberikan keterangan. Respon dicumi-cumi bisa, tapi giliran datang ke panggilannya Jakarta Timur ada aja alasannya. Pak Anos ditunggu di Jakarta Timur sama kliennya ya. Biar ini tidak jadi terus pertanyaan ke Doktif kasusnya SS Ular gimana ceritanya. Sementara,
konflik Nikita Mirzani kembali menuai sorotan tajam dari sejumlah kalangan. Kali ini Nikita terlibat perdebatan sengit dengan jaksa penuntut umum, Indah Putri Manurung. Kesalahpahaman yang terjadi di antara keduanya ramai menjadi perbincangan. Namun ada yang berbeda dalam sidang kemarin, Indah Putri Manurung tampak kalem jika dibanding dengan sebelumnya. Media memberitakan kegaduhan dalam sidang Nikita yang menyeret namanya. Barangkali dari situlah Indah Putri Manurung memilih menarik diri. Bahkan ia tampak membiarkan Nikita menyalami para pendukung dan kerabatnya yang sudah hadir di persidangan. Lantas apa tanggapan para praktisi hukum mengenai kericuhan yang dilakukan Nikita di dalam ruang persidangan? Akankah tindakan Nikita akan mempengaruhi hakim dalam memutus perkara Nikita Mirzani? Halo Ibu gimana sih Bu? Gimana sih Bu? Tadi gimana Bu tanggapannya Bu? Bu gimana sih Bu? Tadi gimana Bu tanggapannya Bu? Nih kita tadi katanya ngamuk aja Bu. Ibu sedikit Ibu. Iya Mas, saya maaf ya Mas. Ya, Nggak bisa mungkin komentar. seperti apa sih Mbak? Mungkin nih pas Untuk sidang hari ini. Makasih ya Mas ya. Kita nggak bisa ngasih komentar. Mbak Ina mungkin yang melakukan rekaman itu gimana sih Mbak Ina? Iya Mbak Ina. Saat di rekam ruang sidang. Niki gitu. Tapi kan kalau dari itu katanya Mas ya. diperbolehkan Mbak Ina. Jadi gini, soal memberatkan dan tidak itu kan kembali kepada keputusan hakim nanti. Apakah etikat baik dan tidak, ya kan biasanya seperti itu, dan hakim melihat bahwa selama jalannya sidang itu seperti apa kan nanti penilaian hakim. Tetapi apapun itu bagian daripada ekspresi seseorang yang menuntut suatu keadilan. Itu kalau orang itu menuntut suatu keadilan kan ekspresinya muncul. Nah, ya saya melihat bahwa Nikita melihat bahwa ada ketidakpastian hukum dan ada ketidakadilan sehingga dia berekspresi seperti itu. Itu yang saya nilai, itu aja. Lu mau teriak-teriak apapun di sidang tentang cara suruh pakai jaket di borgol, itu tidak akan dipertimbangkan oleh hakim. Yang dipertimbangkan adalah apa yang didakwakan. Jadi mendingan fokus kepada, ya jangan terus sakitin orang, tuduh-tuduhan. Pertama gini, pakai jaket itu kan memang standar SOP. Yang perlu di sidang itu seperti gaya gua nggak nyerang orang tapi substansi hukumnya gua gitu loh. Itu harusnya. Jadi jangan marah tentang hal-hal di luar substansi perkara. Ngerti gak? Coba lihat gua kalau bersidang. Ya, fokus ke arah, hey, skincare kamu dulu begini. Nah, kau punya kelemahan kan? Makanya kamu suruh aku untuk tidak bocorin. Berarti ini pas dong, ya kan? Berarti kau bukan korban. Kenapa? Kau kelemahan kamu gak tutupin. Kau happy, kau kasih gua aku. Ya kalau kau impas, tidak rugi, malah gua lindungin kamu, kok jadi pelapor gitu caranya harusnya. Jadi begini, Nikita Mirzani itu sampai saat ini itu belum divonis bersalah. Jadi hormati dia sebagai manusia yang bebas. Kalau dia mau dipasangkan rompi, pasangkan pada tempatnya. Jadi jangan pada ruangan-ruangan yang masih steril. Jadi dan dia juga tidak mungkin akan melarikan diri. Dia seorang ibu, dia dikenal. Tapi kalau berlebihan juga tidak baik. Jadi makanya saya bilang ini ruang steril. Setelah pintu silakan dilakukan. Hanya itu aja perdebatannya. Ya udah pakaikan di tempat lain. Jangan berlebihan lah ya. Karena Nikita sampai detik ini bukan orang yang dihukum bersalah. Belum ada vonis yang menyatakan Nikita bersalah. Hormati dia sebagai seorang yang tidak pernah dihukum bersalah atas perkara ini. Biasa tegang karena Nikita merasa kenapa ada saksi kok dipotong-potong. Maksudnya Niki, biar saja saksi itu menjelaskan apa adanya. Kalau itu tidak cocok dengan Anda punya pertanyaan, ya Anda bikin kesimpulan dong. Kan saya bilang kalau itu merugikan dia, wajar dia meledak. Dia kan orang yang lagi memperjuangkan untuk kebebasan. Ini drama setiap persidangan. Jadi kami kalau bilang episode demi episode berjalan sesuai dengan keinginannya. Ini memang tanpa sutradara, tapi sinetronnya berjalan. Berapa episode nanti kita nggak tahu nanti sampai selesai ini sidang. Ini kan karena konteks operasional kan undang-undangnya belum ada, yang ada pasal demi pasal dalam KUHP, sehingga ini rasa-rasanya kemudian itu masih masuk dalam kategori ketertiban.
ketertiban ini di persidangan. Yang menentukan ketertiban di persidangan adalah majelis hakim. Jadi kalau hakim masih menegur, ya itu sudah teguran kan? Itu artinya kurang tertib. Begitu, cuman nanti ini akan diperhitungkan sebagai kondit nanti dalam tuntutan, di mana jaksa akan menuntut ini diperberat. Kenapa? Karena berlaku tidak sopan dalam persidangan, dan begitu. Kan di persidangan ada tuntutan ada dua, berlaku sopan dan tidak sopan. Nanti putusan juga begitu, karena tidak sopan diperberat. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.